Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 21 September 2023. Oke, kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana Dow Jones ditutup di teritori negatif pada perdagangan Rabu kemarin, seiring menjolaknya yield US Treasury yang menekan sektor teknologi, sehingga Nasdaq memimpin pelemahan sebesar 1,5% setelah The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga yang sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, namun memberi indikasi akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk beberapa waktu lamanya dan satu lagi kenaikan di tahun ini. Kemudian FOMC menetapkan suku bunga tetap di level saat ini, yaitu 5,25% hingga 5,5% setelah bukti-bukti menunjukkan bahwa setelah 11 kali kenaikan suku bunga yang sejauh ini telah mulai nyata untuk memerangi inflasi. Di sisi lain, untuk core PCE dipantau ketat oleh The Fed sebagai acuan yang lebih akurat atas inflasi, telah melunak ke level 4,3% dari 4,7% sebelumnya pada bulan Agustus, yang merupakan laju paling lambat sejak September 2021. Namun demikian, FOMC tetap mempertahankan perkiraan awal bahwa suku bunga akan bertengger di 5,5 hingga 5,75% atau 5,6% di nilai tengah-tengahnya, menurut kesimpulan proyeksi ekonomi yang turut mendampingi kebijakan moneter. Selanjutnya, di sisi lain, Chairman dari The Fed itu Jerome Powell mengeluarkan nada yang lebih hawkish atas tanda-tanda menguat ekonomi yang bisa mendorong inflasi kembali naik. Untuk tahun depan, The Fed melihat suku bunga acuan akan berada di level 5,1%, membuka ruang untuk 2 kali pemotongan di tahun mendatang 2024 dibanding proyeksi 4 rate cut sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2025, suku bunga diprediksi drop ke level 3,9%, kemudian lanjut merosot ke tingkat 2,9% di tahun 2026. Kemudian inflasi tahun 2024 Amerika Serikat diperkirakan melandai ke tingkat 2,6% dan lanjut mendingin di 2,3% di 2025 sebelum akhirnya mencapai target The Fed di 2026 sebesar 2%. Kemudian kuatnya ekonomi Amerika Serikat yang cukup mengejutkan banyak pihak akhirnya membuat para pembuat kebijakan The Fed untuk mengupgrade ekonomi outlook ke depannya, di mana estimasi pertumbuhan ekonomi di tahun ini mencapai 2,1%, lebih 2 kali prediksi awal 1% seperti yang diungkapkan pada rapat Juni lalu, dengan forecast untuk tahun 2024 dinaikkan menjadi 1,5% dari 1,1% prediksi sebelumnya. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini, kemungkinan 1 kali kenaikan suku bunga di kuartal pertama tahun mendatang apabila inflasi terbukti picking up. Pelak pemikiran tersebut membuat yield US Treasury tenor 2 tahun dan 10 tahun melonjak ke titik tertinggi selama 1 dekade ini. Obligasi tenor 2 tahun yang cukup sensitif dengan perubahan atas volatilitas suku bunga ini naik 5,12% tertinggi sejak 2006 setelah drop ke titik low kemarin di 5,05%. Malam harinya, Amerika Serikat akan memperhatikan data ekonomi initial jobless claim yang terkesan masih pesimis, dan selanjutnya adalah existing home sales untuk bulan Agustus. Kemudian untuk market Asia, di tengah pekan yang syarat dengan keputusan beberapa bank sentral terkait suku bunga, China menetapkan suku bunga acuan jangka pendek dalam jangka panjang 5 tahun tetap tak berubah di level mereka masing-masing, yaitu 3,45% dan 4,2%. Siang nanti jam 14.30 WIB ada juga dari Indonesia rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan ambil suara mengenai posisi BI 7 days repo rate itu yang akan kembali tetap di level 5,75% seperti yang terjadi di tahun lalu, Januari. Kemudian untuk dari Eropa, Inggris merilis angka inflasi di level 6,7% year on year, berhasil lebih jinak dari prediksi 7% dan turun sedikit dari periode sebelumnya. Sementara itu untuk Jerman kemarin mengumumkan inflasi di tingkat produsen yang nyata deflasinya sesuai dengan ekspektasi minus 12,6% year on year, lebih dari 2 kali lipat bulan sebelumnya pada deflasi minus 6%. Untuk komoditas, harga minyak jatuh pada perdagangan Rabu, di mana WTI merosot dari singgah-sana di harga 90 USD per barrel setelah The Fed mengingatkan bahwa akan ada kenaikan suku bunga sekali lagi sebelum tutup tahun, menutupi kenyataan bahwa adanya drop
pada persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Adapun WTI yang diperdagangkan di New York turun ke harga 89,66 USD per barrel dari harga tertinggi Selasa 92,43 USD per barrel, sedangkan Brent kini bertengger di harga 93,53 USD per barrel, kempis 0,9% sama seperti WTI yang merosot dari titik tertinggi 10 bulan pada US 95 USD di Selasa kemarin. Kemudian oleh karena itu IHSG akhirnya berhasil ditutup di atas level psikologis 7.000 untuk pertama kalinya di tahun ini. Kemudian, namun jadi menyisakan bentukan candle serupa shooting star setelah sempat menyentuh high angka 7.046,48. Di samping itu juga indikator RSI menunjukkan negatif divergence. NHKSI Research menilai animo para pelaku pasar sepertinya harus dipantau lebih jauh lagi. Apakah pembelian asing kemarin sebesar 728 miliar rupiah akan bertahan lama menambah pundi-pundi pasar saham Indonesia mereka? For your information, foreign net sale 1 bulan tercatat pada 4,49 triliun rupiah, sementara year to date asing memang masih membukukan beli bersih di angka 10,12 triliun rupiah. Jika level 7.000 ini mampu dipertahankan, kami memperkirakan IHSG akan punya peluang ditutup di angka 7.300 hingga 7.400 di akhir tahun. Selanjutnya untuk saham-saham teraktif pada perdagangan kemarin, untuk yang pertama dari emiten Telkom, selanjutnya BRI, BCA, Mandiri, BNI, Medco, Adaro, Astra International, PGO, dan Aman Mineral. Oke, untuk net foreign buy yang pertama dari emiten Telkom, kemudian Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, BRI. Untuk top sell dari Medco, kemudian Goto, Adaro, MDK, dan PGEO. Selanjutnya kita masuk ke berita domestik, di mana bursa karbon siap meluncur. Apakah pajak karbon jadi diterapkan? Kementerian Keuangan menegaskan bahwa diluncurkannya bursa karbon di 26 September 2023 mendatang tidak serta-merta diikuti penetapan pajak karbon. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kasaribu mengatakan bahwa pengenalan pajak karbon memang dari awal tujuannya adalah mendorong bursa karbon. Namun pajak karbon tidak harus diterapkan dalam skema bursa karbon. Tidak harus ada pajak karbon karena kami melihat potensi karbon itu sektor demi sektor yang menjanjikan, seperti sektor kehutanan. Untuk pasar karbonnya tidak butuh pajak karbon. Jadi kalau pasar karbon tidak membutuhkan pajak karbon, tidak perlu ada pajak karbon, kata Febrio saat ditemui di JCC Senayan Rabu kemarin. Penerapan pajak karbon menurut Febrio masih harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk dari Global News dari China, di mana imbas larangan ekspor germanium dan gallium China anjlok. Data Bea Cukai China pada Rabu kemarin melaporkan bahwa ekspor germanium dan gallium pada Agustus 2023 anjlok setelah Beijing menerapkan kontrol ekspor pada dua logam pembuat chip tersebut. Dikutip dari Reuters, Rabu kemarin, China mengekspor produk raw germanium pada Agustus 2023 dibandingkan dengan 8,63 metrik ton pada Juli 2023, ketika volumenya meningkat 2 kali lipat dari Juni lantaran pembeli dari luar negeri bergegas mengunci pasokannya menjelang pembatasan. Tidak hanya germanium saja, tidak terdapat juga ekspor raw gallium pada Agustus kemarin. Diketahui pada Juli 2023 ekspor gallium mencapai 5,15 ton dan 7,67 ton di Juli 2022. Sebagaimana diketahui pada Juli 2023, China mengumumkan pembatasan ekspor terhadap produk gallium dan 6 produk germanium yang diterapkan mulai 1 Agustus 2023, di mana langkah ini kemudian berdampak pada meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat atas akses ke bahan yang digunakan dalam pembuatan microchip berteknologi tinggi. Selanjutnya, untuk company news yang pertama dari emiten Bank BBNI, di mana mendapat restu stock split 1:2. RUPSLB tahun 2023 BBNI menyetujui aksi korporasi berupa stock split dengan rasio 1:2. Dengan keputusan ini, nilai nominal per saham seri A dan Dwi Warna dan seri B berubah sebesar Rp7.500 menjadi Rp3.750 dengan ketentuan satu saham seri A Dwi Warna tetap dipertahankan sebagai saham seri A Dwi Warna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750. Selain itu, satu saham seri A Dwi Warna menjadi satu saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp3.750
rupiah per saham. Sedangkan nilai nominal per saham dari seri C sebesar Rp375 menjadi Rp187,5. Kemudian yang kedua dari emiten Delivery, ini dari ASA yang menggarap Harma Delivery. Adisarana TBK, Armada TBK atau ASA menggarap Harma Delivery yang dikhususkan melalui anak usahanya Antaraja. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Antaraja menggandeng Mostrans. Pada kerjasama ini, Adisarana melalui Antaraja membantu Mostrans mengirimkan obat-obatan lebih cepat dan lebih mudah menjangkau pelanggan menggunakan layanan last mile delivery Antaraja Pharma. Mostrans merupakan perusahaan platform transportasi digital pertama Indonesia. Bersama Antaraja, Mostrans berhasil mengirimkan obat-obatan kepada 140 lebih pelanggan yang terdiri dari beberapa tipe. Yang ketiga dari emiten BUMN Karya Adi yang mengantongi kontrak baru Rp24,5 triliun. BUMN Adi Karya Tbk atau Adi berhasil mengantongi kontrak baru di sebesar Rp24,5 triliun di Januari hingga Agustus 2023. Mayoritas perolehan kontrak baru Adi ini didapatkan dari lini bisnis engineering dan construction. Lini bisnis engineering dan construction berkontribusi sebesar 94% terhadap perolehan kontrak baru Adi hingga periode Agustus bulan kemarin. Beberapa kontrak baru yang didapatkan diantaranya proyek tol Jakarta Cikampek 2 dan infrastruktur di kawasan IKN, antara lain tol akses IKN seksi 6A, rumah susun pegawai ASN, dan pembangunan pengendalian banjir daerah aliran Sungai Sanggai. Selanjutnya, untuk agenda ekonomi yang hari ini cukup ditunggu, cukup banyak diantaranya dari Amerika Serikat untuk 19.30 dan 21.00 WIB. Ini ditunggu adalah initial jobless claim di pukul 19.30 WIB dan existing home sales jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga leading index, dan untuk dari Indonesia kita menunggu di jam 14.20 adalah Bank Indonesia 7 days reverse repo. Kemudian untuk corporate calendar untuk hari ini tidak ada, baik itu RUPS dan cum dividen. Selanjutnya untuk proyeksi IHSG, di mana proyeksinya adalah konsolidasi bullish, di mana IHSG break level psikologis 7.000 namun membentuk candle shooting star. Namun perlu hati-hati di mana RSI itu mulai tampak negatif divergent, di mana support ada di angka 7.000, 6960, 6950, 6910, 6900, dan untuk jangka menengah di 6800. Kemudian resisten di level 7020, 7050, 7100, 7130, dan 7175. Advice average up secara bertahap. Oke, untuk stock pick pertama ini dari emiten BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk, di mana BRIS berhasil break resisten ketiga MA buy di level 1715 hingga 1680, average up jika melewati 1735, target di 1780, 1800 hingga 1820, stop loss di 1640. Selanjutnya yang dari emiten kedua adalah MTEK, di mana MTEK berbentuk pattern parallel channel downtrend dan sudah mulai tanda-tanda ada kemungkinan tanda-tanda reversal ditunjukkan oleh RSI positive divergent. Saat ini MTEK berhasil akan menguji resisten MA10 dan MA20. Advice kita bisa melakukan spekulatif buy di level 560. Average up jika melewati 580, target di 600, 605, 635, 700 hingga 705. Stop loss di 515. Selanjutnya, yang ketiga dari emiten Bank Syariah BTPN, di mana membentuk pattern triangle menuju target bottom. Kita bisa melakukan buy on weakness di level 1950 hingga 1865. Average up di 1965, target di 2000, 2060, 2120, dan 2200. Stop loss di 1850. Yang keempat dari emiten ASA, di mana ASA membentuk parallel channel downtrend, di mana RSI positive divergent, di mana uji resisten MA10 dan MA20. Kita bisa melakukan spekulatif buy di 1005, average up jika melewati 1030, target di 1100, 1150, dan 1310, stop loss di 940. Yang terakhir adalah dari emiten rokok tembakau gudang garam TBK, di mana overview adalah break MA10 dan MA20, RSI mulai tampak positif divergent. Buy di level 24725 untuk entry-nya, average up jika melewati 24.950, target di 25.100, 25.700, 26.000, 26.200, dan 26.600. Stop loss jika melewati 24.100. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update dan sekaligus topik untuk tanggal 21 September 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!